Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansela Rizky Kadifa dengan NIM 2021 Saya di sini akan mempresentasikan mengenai seminar proposal dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Teknologi, dan Pendapatan terhadap Perilaku Keuangan dalam Penggunaan Pinjaman Online pada Generasi Milenial. Untuk pertama ada latar belakang yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Indonesia mengalami pertumbuhan pesat layanan keuangan berbasis teknologi, terutama pinjaman online, yang memperluas akses dan menawarkan kecepatan serta fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem tradisional. Menurut laporan OJK Desember 2023 menunjukkan penurunan penggunaan pinjaman online di Pulau Jawa menjadi 13,2 juta, namun outstanding pinjaman meningkat menjadi 45,771 miliar dengan Jawa Barat memimpin jumlah pengguna. Untuk laporan OJK Desember 2023 juga menunjukkan kelompok usia 19 sampai dengan 34 tahun mendominasi penggunaan pinjaman online di Indonesia dengan 10,36 juta akun aktif dan outstanding pinjaman 29,167 miliar. Kelompok usia produktif 19 sampai dengan 34 tahun dan 35 sampai dengan 54 tahun secara konsisten mendominasi outstanding pinjaman online selama 3 tahun berturut-turut, mencerminkan pemanfaatan pinjaman online terbesar oleh penduduk usia produktif. Kredit macet pinjaman online didominasi kelompok usia 19 sampai dengan 34 dan 35 sampai dengan 54 tahun, menunjukkan kerentanan peminjaman usia produktif. Hal ini menekankan kebutuhan akan edukasi finansial, lalu penyesuaian kebijakan risiko, pengembangan produk yang sesuai dan strategi mitigasi risiko yang lebih aktif dari penyedia layanan dan regulator untuk mengelola risiko kredit di sektor pinjaman online. Sebagai kasus, saya mengambil dari seorang wanita dengan inisial UT di Denpasar yang mencoba membunuh diri pada 7 Agustus 2023 akibat masalah ekonomi terkait pinjaman online dan koperasi. Polda Bali berhasil menyelamatkan dan merekomendasikan pemeriksaan psikiater. Insiden ini menunjukkan dampak serius pinjaman bermasalah terhadap kesehatan mental. Lalu ada rumusan dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada generasi milenial. Yang kedua, apakah finansial teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada generasi milenial. Yang ketiga, apakah pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada generasi milenial. Lalu ada tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada generasi milenial. Yang kedua, mengetahui pengaruh positif dan signifikan finansial teknologi terhadap perilaku keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada generasi milenial. Yang ketiga, mengetahui pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan ketiga, mengetahui pengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap perilaku keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada generasi milenial. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis. Diharapkan studi ini dapat diimplikasikan pada praktis hasil studi untuk mengembangkan pemahaman akan perilaku keuangan, kemampuan individu untuk mengelola keuangan, dan pemahaman menyeluruh mengenai konsep-konsep keuangan menjadi fokus utama. Lalu yang kedua ada manfaat teoritis. Yang pertama diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang signifikan dalam pemahaman, pengelolaan, dan pelaksanaan akan pemahaman konsep-konsep keuangan serta produk keuangan, layanan keuangan, dan tabungan untuk mencapai tujuan keuangan masa depan. Yang kedua diharapkan temuan pada penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan berguna dalam proses pembelajaran serta pemahaman dan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi berarti bagi kemajuan pengetahuan terutama dalam ranah manajemen keuangan. Lalu pembahasan, ada kerangka pemikiran, lalu hipotesis, dan juga ada definisi operasional. Untuk kerangka dan hipotesis penelitian, berikut adalah kerangka berpikirnya, dan untuk hipotesis yang pertama, ada literasi keuangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan dalam pengguna pinjaman online pada generasi milenial. Yang kedua, ada hipotesis kedua, financial teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan dalam pengguna pinjaman online pada generasi milenial. Hipotesis ketiga, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan dalam penggunaan pinjaman online pada generasi milenial. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama untuk variabelnya yaitu adalah perilaku keuangan. Perilaku keuangan merupakan seluruh tindakan dan keputusan seseorang atau organisasi dalam mengelola keuangan yang meliputi penanganan uang tunai, harian, perencanaan jangka panjang, investasi, asuransi, dan pinjaman. Indikatornya, yang pertama ada keputusan peminjaman. Kedua, sikap terhadap risiko pinjaman. Ketiga, perencanaan keuangan terkait pinjaman. Dan keempat, ada respon terhadap pemasaran pinjaman. Untuk sumbernya yaitu adalah AD pada tahun 2023. Literasi keuangan untuk X2 atau variabel independen.
Literasi keuangan memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan keuangan individu, lebih tepatnya dengan memahami dan memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan jangka panjang dengan efektif dan menghindari masalah keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan individu. Untuk indikatornya yang pertama ada pemahaman konsep bunga, kedua pengetahuan tentang produk pinjaman, ketiga manajemen pinjaman, dan keempat ada pemahaman risiko. Sumbernya AAN 2024. Selanjutnya untuk X2 yaitu Financial Technology adalah penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam industri keuangan serta dapat merubah struktur pasar dan pengawasan secara radikal. Untuk indikatornya yang pertama ada platform pinjaman digital, yang kedua proses otomatisasi, yang ketiga ada inovasi produk layanan pinjaman, yang keempat ada aksesibilitas dan inklusi keuangan. Untuk sumbernya Lukmanul dan Reka 2022. Lalu yang terakhir ada di X3 pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima individu atau rumah tangga selama periode waktu tertentu yang dapat digunakan untuk konsumsi saat ini atau ditabung untuk konsumsi masa depan. Untuk indikatornya ada stabilitas pendapatan, lalu ada rasio debt to income atau DTI, lalu ada rasio layanan pinjaman atau debt service ratio. Untuk sumbernya AAN 2024. Untuk selanjutnya ada metode penelitian yang berisikan metode penelitian dan juga teknik analisis data. Yang pertama di sini ada objek penelitian. Untuk objek penelitian ini merupakan perilaku keuangan dalam pengguna pinjaman online pada generasi milenial. Lalu ada jenis penelitiannya. Peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dalam upaya mematuhi standar ilmiah. Lalu penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebar kuesioner dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya ada populasi dan sampel, populasi generasi milenial yang sudah pernah menggunakan layanan pinjaman online. Lalu untuk sampelnya, pada penelitian ini, peneliti mengacu pada metode yang diajukan oleh Hare et al., yaitu indikator dikalikan 7 dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Item indikator dalam penelitian ini adalah 15, sehingga diperlukan jumlah sampel minimal 105. Teknik pengumpulan data yaitu data primer melalui kuesioner dengan skala Likert. Kuesioner disebarkan melalui Google Forms untuk efisiensi dan partisipasi yang lebih luas. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjadi sebuah gambaran komprehensif mengenai karakteristik sampel penelitian dalam konteks penggunaan pinjaman online. Lalu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas untuk memastikan bahwa setiap variabel independen memberikan kontribusi unik dalam menjelaskan variabel dependennya. Lalu ada uji normalitas untuk memverifikasi apakah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengikuti pola distribusi normal. Lalu ada uji heteroskedastisitas untuk memverifikasi apakah asumsi homoskedastisitas terpenuhi dalam model regresi dengan mengamati bagaimana perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi berpengaruh saat nilai variabel independen berubah. Lalu ada analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk memprediksi dan menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel ini. Dengan rumus Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3. Selanjutnya ada pengujian hipotesis dengan rumus H0 lebih kecil sama dengan 0, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua ada HA lebih besar daripada 0, maka variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Lalu ada uji T, yaitu yang pertama jika nilai T hitung lebih besar dari nilai tabel, maka hipotesis 0 atau H0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif atau HA yang mengindikasikan bahwa variabel independen atau X berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Lalu, jika nilai T itu lebih kecil daripada nilai T table, maka hipotesis 0 atau H0 diterima dan hipotesis alternatif HA ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen X tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel independen Y. Variabel dependen Y. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk menilai efektivitas model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R square yang rendah menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memiliki kapasitas minimal untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai R square yang mendekati 1 menandakan kemampuan prediksi yang kuat dari variabel independen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.